Assalamualaikum. Hai semuanya, hai teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di video ini. Alhamdulillah teman-teman menonton video saya, mendukung saya, mendoakan saya. Terima kasih. Semoga menjadi amal buat teman-teman semua. Terima kasih. Amin. Amin. Saya tidak bisa membalas apapun, hanya bisa membalas doa. Doakan teman-teman semua doa yang terbaik. Terima kasih. Uh, ini mau uh, hari ini 8 tahun yang lalu masih terngiang-ngiang sangat jelas di benak saya. Saya 8 tahun sudah saya berjuang. 8 tahun perjuangan saya melawan kelumpuhan. Hari ini 8 tahun yang lalu masih ingat sekali saya. Waktu itu menjelang maghrib, setelah serangkaian saya periksa ke dokter saraf tidak membuahkan hasil, dan akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke rumah sakit. Itu sangat jelas di benak saya. 8 tahun yang lalu perjuangan saya melawan kelumpuhan. Dulu waktu awal-awal itu saya, kalau dibilang saya lumpuh itu masih saya belum bisa menerima. Kalau dikatakan lumpuh itu masih, untuk mengatakan saya lumpuh itu butuh berapa tahun setelah saya sakit baru saya menerima memang benar berarti saya ini lumpuh. Untuk menerima hal itu pun saya sangat, hati saya itu awalnya itu nggak menerima, enggak lah, nanti karena pikiran saya itu ucapan apa adalah doa. Jadi saya dulu awal-awal tidak sering menyebutkan kalau saya ini lumpuh. Ya, saya sakit dari dada ke sampai kaki, tidak bisa merasakan gitu saja. Tidak saya bilang saya ini lumpuh. Waktu itu saya ingat sekali tanggal 14 November sore jam 5 saya dibawa ke rumah sakit karena setelah pemeriksaan berulang-ulang di dokter saraf, pindah-pindah itu tidak membuahkan hasil, dan saya akhirnya memutuskan untuk periksa ke rumah sakit dan saya disuruh opnam. Ternyata di sana paginya terus diperiksa, ternyata kaki saya sudah tidak bisa merasakan. Disuruh membedakan pulpen, ballpoint ya, mana yang tumpul, mana yang tajam, yaitu ujung yang lancip sama ujung yang datar. Itu saya tidak bisa membedakan mana antara di tujus gini apa tumpul apa lancip, itu enggak bisa. Akhirnya dokter pun di sana menyarankan kalau saya harus MRI. MRI ke Jogja, di rumah sakit Jogja. Pas waktu itu kok MRI saya ternyata bagus. Dan dokter menyarankan saya suruh opnam di rumah sakit untuk mencari penyakit saya. Saya sempat, waduh, saya harus berpisah sementara dengan anak saya, dan dokter pun bilang, ya ini untuk masa depan kamu kita cari. Ingat sekali itu. Akhirnya serangkaian pemeriksaan, dan saya sudah menceritakan di video-video saya sebelumnya juga ada serangkaian pemeriksaan, mulai dari pengambilan cairan otak,
dikasih apa itu obat yang kayak infus Gamaras namanya, itu yang harganya super mahal, dan serangkaian pengobatan lainnya yang waktu itu saya mikirnya paling setelah saya periksa ke Jogja, nanti saya pulang kembali saya sudah bisa jalan. Waktu itu pas ke Jogja itu saya juga masih bisa jalan rambat-rambat pegangan dinding gitu. Dan sekarang ternyata setelah pemeriksaan itu belum ada perkembangan. Ya karena penyakit saya itu masih dulu itu masih langka, masih banyak belum yang tahu. Dan obatnya pun masih beda ya dengan penyakit misalnya jantung atau apa, ada tindakan ini. Nah kalau saya ini mielitis atau radang sumsum tulang belakang itu masih belum ada obat yang misalnya mielitis obatnya ini, nah itu belum ada. Belum ada. Setelah itu saya yang di rumah sakit yang ada ingat di rumah, ingat anak saya. Anak saya baru 1 tahun, saya tinggalkan. Sedih. Ternyata setelah pemeriksaan di Jogja tidak membuahkan hasil. Ya belum tahu, belum ada perbedaan. Saya bilang sama dokternya, apakah saya bisa berobat kembali di daerah saya. Akhirnya dokter mengizinkan karena mikirnya saya waktu itu mikirnya ya setelah pengobatan ini dikasih ini ya nanti dilanjutkan di sini bisa sembuh. Ternyata pindah lagi ke rumah sakit yang daerah saya selama 7 atau 9 hari kok tidak ada bedanya, cuma di ini toh dikasih obat ini, nggak di gimana kan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ya karena kalau cuma di rumah sakit gitu terus kan ya uang mengalir terus dari mana, pengobatan saya juga sudah habis banyak. Nggak, ya daripada di sana tidak diwakil saya minta pulang walaupun masih keadaan saya belum bisa ngapa-ngapain, saya minta pulang. 8 tahun bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang mudah. 8 tahun berjuang melawan kelumpuhan itu, ya mungkin dulu kalau awal-awal saya sering nangis, saya sedih, karena masih kecil saya sudah begini. Udah awal-awal itu saya seringnya nangis dan nangis terus. Tapi seiring berjalannya waktu semakin kesini, dan mungkin banyak ya pembelajaran, dan saya masih kuat, masih bertahan. Ya mungkin karena ada suami saya juga yang selalu setia mendampingi saya. Saya kuat juga karena ada suami saya. Saya merasa berat, pasti suami saya merasa lebih berat. Karena 8 tahun bukan hal yang sebentar, butuh perjuangan yang ekstra, perjuangan yang luar biasa. Ya mungkin suatu saat ini buat saya tahu mungkin Allah sayang sama saya. Mungkin saya bisa
melewati ini semua saya, karena ya Allah itu tidak akan menguji batas menguji manusia di atas batas kemampuannya. Pasti sudah sesuai porsinya masing-masing. Semua orang mempunyai ujian, mempunyai cobaan masing-masing, dan mungkin setidaknya saya masih bisa bersyukur ya, dan harus bersyukur, harus ikhlas, harus sabar. Setidaknya kalau dengar cerita pengalaman dari teman-teman saya yang sesama sakit ini mielitis atau radang sumsum tulang belakang, itu kadang sering saling sharing, saling menguatkan begini, mungkin kita itu harus kita itu walaupun sakit tapi kita harus bersyukur. Pernah itu cerita teman saya ya, ini pernah pas dirawat di rumah sakit, di sebelahnya itu sakit kanker. Tiap detik, tiap menit dia merasa kesakitan, makan nggak bisa,